Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, kelas 10 IPA maupun 10 IPS. Hari ini kita akan meneruskan materi kita mengenai ragam gejala sosial ya. Minggu-minggu kemarin kita sudah membahas tentang dekadensi moral, kemiskinan, industrialisasi, globalisasi, kultural lag. Nah, hari ini kita akan membahas tentang cultural shock, modernisasi, westernisasi, konsumerisme, dan hedonisme. Memang sosiologi ini kita akan belajar tentang masyarakat yang ada di sekitar kita, terlebih masyarakat yang ada sekarang, saat ini. Nah, ini perlunya mengkaji lewat mata pelajaran sosiologi. Kita mulai dengan cultural shock. Nah, cultural shock ini memang sangat banyak terjadi. Kalau kemarin kita sudah membahas di minggu kemarin, ini saya hanya akan membahas sedikit saja, yaitu ketidakmampuan masyarakat beradaptasi dengan perkembangan kebudayaan. Memang selama kita hidup, kita akan selalu mengalami yang namanya adaptasi. Inilah yang memungkinkan kita untuk selalu belajar bagaimana cara supaya tetap eksis dan bisa bergaul, berinteraksi di sekitar kita. Materi selanjutnya yaitu modernisasi. Di era sekarang ini kita tahu bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu berkembang sangat pesat. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa modernisasi ini berkembang dan tumbuh di lingkungan masyarakat kita. Walaupun mungkin di masyarakat kita itu banyak orang yang menganggap pedesaan lah atau mungkin masyarakat yang terpencil, tapi modernisasi ini lambat laun pasti kita akan mengalaminya. Nah, apa contohnya? Contohnya yang paling simpel adalah melunturnya mitos-mitos yang berkembang di masyarakat berganti dengan penemuan-penemuan yang didasarkan secara ilmiah. Contoh misalkan keberadaan ulung gantung untuk kasus bunuh diri di Gunung Kidul, kemudian mitos-mitos arwah akan kembali ke rumah ketika di 7 hari, 100 hari, dan lain-lain. Nah, ini akan bergeser. Masyarakat akan meninggalkan hal-hal demikian karena memang modernisasi ini tuntutan yang lambat laun akan menggerus semua nilai-nilai yang tradisional. Kemudian yang selanjutnya yaitu westernisasi. Westernisasi ini adalah melakukan perubahan perilaku mengikuti budaya masyarakat Eropa. Jadi kalau kita tahu bahwa seringkali kita menemui fashion-fashion yang tren di dunia, kemudian gadget yang sedang hits, atau mungkin lagu-lagu yang pop gitu ya. Nah, ini kan kita akan mengalami perubahan. Orang zaman dulu di lingkungan sekitar kita, mereka sangat senang dengan misalkan tembang mocopat, kemudian peribahasa-peribahasa gitu ya, seloka gitu. Tapi orang-orang zaman sekarang karena pengaruh westernisasi, mereka meninggalkan ini. Nah, ini yang harusnya menjadi kajian kita, apakah westernisasi ini sudah pas diterapkan di masyarakat kita atau belum. Yang ketiga yaitu adalah konsumerisme. Konsumerisme ini berlaku berlebihan ya. Jadi misalkan contoh kalian sudah punya gadget satu, sebenarnya nggak dipakai untuk apa-apa, tapi beli gadget lagi hanya untuk pemuasan diri. Atau mungkin sudah punya jaket yang udah bagus, dua, karena merasa kurang untuk memuaskan dirinya, akhirnya dia beli lagi. Nah, ini adalah tindakan konsumerisme. Mengapa ini uh, tidak terlalu baik? Ya, karena memang konsumerisme ini cenderung dia hanya menghamburkan uang dan membeli suatu barang
yang sebenarnya tidak ada faedahnya ya, tidak ada tujuan dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya yaitu hedonisme. Hedonisme itu gaya hidup bersenang-senang untuk kepentingan duniawi. Jadi orang hedon itu biasanya orang yang santuy gitu ya. Kalau biasanya kita sebagai pelajar itu selalu mengalami yang namanya hedonisme. Kita merasa wah kita masih muda nih, ngapain harus kerja keras dan lain-lain. Ini yang salah. Jadi hedonisme ini biasanya ya apalagi di tengah pandemi, biasanya kita jam 7 itu harus sudah sekolah, sekarang online gitu ya. Biasanya kan kalian bangun jam 9, jam 8 baru mengikuti pembelajaran. Nah, ini adalah salah satu ciri dari hedonisme. Nah, perubahan sosial itu kan keniscayaan. Jadi memang dari tahun ke tahun akan selalu ada yang namanya perubahan sosial. Apa dampak positifnya? Dampak positifnya yang pertama adalah perkembangan iptek dan informasi. Jadi terbukanya segala arus informasi ya yang ada. Bahkan zaman sekarang itu urusan domestik, misalkan perceraian, kemudian KDRT itu menjadi konsumsi publik. Biasanya viral gitu ya. Hanya dengan sekali sentuh jari-jari netizen plus 62 itu biasanya domain domestik menjadi publik. Nah, ini adalah ya salah satu memang ini dampak positif. Kenapa? Karena biasanya KDRT kayak gitu kan tabu di masyarakat kita. Padahal KDRT itu adalah salah satu pelanggaran HAM. Nah, dengan adanya hal seperti ini, masyarakat akan banyak dinaungi dan dilindungi oleh pemerintah sehingga mereka tidak lagi takut untuk memberitahukan ke polisi atau pihak-pihak yang terkait jika terjadinya KDRT. Selanjutnya adalah terbukanya lapangan kerja baru. Mungkin di era 90-an, di era 80-an, lapangan pekerjaan itu ya kita bawa map kemudian mendaftarkan pekerjaan gitu. Kalau di era sekarang kita serba online dan serba instan. Jadi kita bisa jual beli online, ojek online, bimbel pun online gitu kan. Salah satu platform bimbel online yang terkemuka di Indonesia, ruang guru gitu kan, dengan berbagai macam fiturnya. Itu kan terbukanya lapangan kerja baru. Apa lanjutannya yaitu peningkatan transparansi, efektivitas dan efisiensi kerja. Jadi peluang untuk korupsi itu di era sekarang, apalagi di perkembangan teknologi itu sangat minim gitu. Semua hal bisa diakses, bahkan sistem keuangan pun bisa diakses terbuka, semua orang bisa tahu, semua orang bisa ngecek, dan semua orang bisa mempertanyakan itu langsung. Ini salah satu dampak positif dari perubahan sosial. Kemudian yang selanjutnya adalah kesetaraan gender dan kesadaran pendidikan. Memang kalau kita lihat sejarah, kesetaraan gender ini sudah digaungkan, kita terkenalnya di era Kartini. Bagaimana gender dan pendidikan itu wanita harus mendapatkan porsi yang sama dengan laki-laki. Nah, di era sekarang ini walaupun belum sempurna, tapi terus mengalami perubahan. Yang akhirnya kita tahu bahwa sekarang itu seorang manajer nggak harus laki-laki gitu. Perempuan bisa. Bahkan kepala sekolah di SMA kita itu kan perempuan juga. Nah, ini adalah salah satu bentuk kesetaraan gender. Selanjutnya yaitu berkembangnya tenaga terampil dan robotik. Kalau robotik ini biasanya berkembang di dunia pabrik kalau di Indonesia ya. Padahal kalau di negara luar itu pembantu rumah tangga, kemudian mobil itu semua sudah menggunakan robotik ya. Bahkan mobil listrik yang digaungkan oleh Elon Musk gitu ya dengan perusahaan Tesla-nya itu dia sudah mengembangkan robot dan juga NASA gitu ya, yang ke bulan. Nah, itu tadi
akibat dari perubahan sosial anak-anak, saya lanjutkan untuk di akibat penyimpangan sosial ya. Jadi memang ragam gejala sosial itu nggak hanya dari akibat perubahan sosial, tapi akibat penyimpangan sosial pun akan berdampak pada banyak ragamnya gejala sosial. Yang pertama adalah pergeseran peran. Sekarang berkembangnya profesi yang sebelumnya jarang sekali ditemui. Contohnya misalkan YouTuber. Orang zaman dulu mungkin nggak ada yang menyangka bahwa YouTube itu bisa menjadi lumbung uang. Atau mungkin sekarang banyak berkembangnya cryptocurrency, kemudian lain-lain gitu ya. Nah, ini yang profesi yang dulunya itu nggak ada sekarang bermunculan. Kemudian yang selanjutnya adalah kenakalan remaja. Memang kenakalan remaja ini dari tahun ke tahun selalu ada dan ya secara umum memang akan terjadi gitu ya. Ini yang harusnya kita waspadai dan kita minimalisir, paling tidak jangan sampai kita merugikan orang lain hanya untuk eksistensi kita. Nah, ini yang sangat harus kita jaga. Yang ketiga adalah kriminalitas. Nah, kriminalitas ini kan perilaku melanggar nilai dan norma yang mempunyai dampak luas. Kalau kita lihat di berita-berita itu dari pagi sampai malam, sampai paginya lagi, kita pasti banyak sekali mengkonsumsi informasi kriminalitas. Nah, kenapa ini tidak bisa dihapuskan atau dihilangkan dari Indonesia? Ya ini bisa menjadi PR bersama kita. Bagaimana analisa kalian untuk mengurangi kriminalitas yang ada di Indonesia? Yang keempat yaitu penyimpangan seksual, LGBT dan pedofil. LGBT itu adalah lesbian, gay, biseksual dan transgender. Jadi memang LGBT ini tabu di lingkungan kita, tapi yang harus kalian tahu bahwa LGBT ini sangat banyak dan bahkan sudah membuat komunitas-komunitasnya per korwil ya. Jadi per wilayah itu ada komunitasnya. Harapan saya adalah pengenalan tentang LGBT ini bisa membawa kalian untuk membatasi diri. Jadi ketika ada teman kalian yang mempunyai ciri-ciri LGBT, kalian bisa menghindari gitu ya. Tidak kemudian turut serta ke sana. Nah, ini adalah mungkin pengantar dari saya, anak-anak. Di awal bulan Maret, materinya adalah perubahan sosial dan penyimpangan sosial. Kira-kira 2 minggu lagi kita akan bertemu lagi di materi yang berbeda, yaitu metode penelitian sosial. Ini materi yang sangat asik sebenarnya ketika kita lakukan secara offline, tapi akan coba saya bawakan secara online dengan semoga kalian bisa menikmatinya. Jika ada yang kurang paham atau mungkin kurang jelas, bisa kalian tuliskan di kolom komentar atau mungkin bisa WA saya pribadi atau bisa juga di Google Classroom ya. Terima kasih. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan keselamatan. Ingat 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan selalu menjaga jarak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.